Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi dari Pararea 1 dengan NPM 41182191230005. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dengan tujuan ujian akhir semester anatomi. Oke, yang pertama ada sistem gerak pada manusia. Yang pertama ada rangka tubuh. Rangka tubuh manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu tampak depan dan tampak belakang. Untuk tampak depan ada tulang selangka, tulang tengkorak, tulang wajah, tulang lengan atas, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang telapak ibu jari, tulang paha, tulang bawah, tulang betis, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari kaki. Untuk selanjutnya tampak belakang. Tampak belakangnya ada tulang tengkorak, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang belakang, tulang paha, tulang bawah, tulang kering, dan tulang betis. Selanjutnya di tulang itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bentuk tulang dan jenis tulang. Nah, di dalam bentuk tulang juga menjadi 4 bagian, yaitu ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan. Nah, untuk jenis tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Selanjutnya ada tulang tengkorak manusia. Nah, di dalam tulang tengkorak manusia terdapat tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang pipi, tulang dahi, tulang baji, tulang mata, tulang hidung, tulang rahang atas, dan rahang bawah. Selanjutnya ada tulang belakang manusia. Nah, di dalam tulang belakang manusia itu terdapat 7 ruas tulang leher dan 12 ruang tulang punggung, 12 ruas tulang pinggang, ada tulang sakrum, tulang ekor, dan tulang kelangkang. Nah, selanjutnya ada tulang bahu manusia. Bisa dilihat pada gambarnya, ada tulang selangka dan tulang belikat. Dari tampak depan dan tampak belakangnya itu hampir sama. Dan untuk selanjutnya ada gangguan pada rangka. Yang pertama ada fraktura, bisa dilihat pada contohnya. Yang kedua ada rakitis. Yang ketiga ada osteoporosis. Keempat ada skoliosis. Kelima kifosis. Dan yang terakhir lordosis. Untuk materi selanjutnya ada otot manusia. Otot manusia itu berfungsi untuk pergerakan tubuh. Nah, yang pertama ada sistem muskulus atau otot. Sistem otot terdiri dari otot, faskia, dan tendon. Untuk membentuk 43% berat badan, kurang dari 1/3-nya merupakan protein tubuh, dari setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Untuk karakter otot sendiri ada 3 bagian, yaitu yang pertama kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk menjaga dan lebih panjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Nah, selanjutnya ada 3 tipe jaringan otot. Yang pertama itu otot lurik atau otot rangka, memiliki banyak inti dipersarafi oleh saraf somatik atau volunteer. Melekat pada tulang, sumber Ca2+ dari retikulum sarkoplasma atau RS. Sumber energi dari metabolisme aerobik anaerobik. Awal kontraksi cepat, mengalami tetani dan cepat lelah. Dan yang kedua ada otot polos, memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom atau involunter, serta serat otot polos tidak berserat, terdapat di organ dalam tubuh atau visceral.
Nah, sumber Ca2+ dari CS, sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, kadang mengalami tahan terhadap kelelahan. Yang ketiga ada otot jantung, memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom atau involuntar. Serat otot berserat hanya ada di jantung. Sumber Ca2+ dari CS dan RS. Sumber energi dari metabolisme aerobik, awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani dan tahan terhadap kelelahan. Selanjutnya kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu persendian manusia. Nah, definisi dari sendi, sendi merupakan hubungan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang disebut persendian atau artikulasi. Sendi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu komponen penunjang sendi dan tipe persendian. Nah, di dalam komponen penunjang sendi terdapat 4, yaitu ligamen, kapsul sendi, cairan sinovia, tulang rawan, hialin. Nah, di dalam tipe persendian ada 2 juga, yaitu diatrosis dan sinatrosis. Untuk di diatrosis ada 5 bagian, yaitu sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi luncur. Untuk sinatrosis ada 2, yaitu sinkondrosis dan sinfibrosis. Untuk selanjutnya ada bagian-bagian persendian. Nah, bisa kita lihat di dalam gambarnya. Yang pertama ada perisiotrium, yang kedua ada tulang yang membentuk persendian, yang ketiga ada membran sinoval, dan yang keempat ada saluran Havers, yang kelima ada ligamen, dan yang keenam ada tulang rawan hialin. Nah, persendian sendiri ada 2, yaitu persendian sinatrosis dan persendian diatrosis. Untuk persendian sinatrosis kita lihat pada gambarnya, yaitu ada tulang, sutura, dan jaringan ikat serabut. Nah, untuk persendian diatrosis ada sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi kondyloid, ada sendi luncur, dan sendi pelana. Nah, selanjutnya ada komponen penunjang sendi, ada 4, yaitu yang pertama kapsula sendi, lapisan yang melapisi sendi, di bagian dalamnya terdapat rongga. Dan yang kedua ada ligamen, jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liar yang mengikat tulang satu dengan tulang lainnya pada sendi. Dan yang ketiga ada tulang rawan hialin, jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang, berguna untuk menjaga benturan. Dan yang keempat ada cairan sinovia, yaitu cairan pelumas pada kapsula sendi. Untuk selanjutnya ada sendi mati atau sinatrosis. Sinatrosis adalah persendian yang tidak memperbolehkan pergerakan. Dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada sinatrosis sinifibrosis. Sinatrosis yang tulangnya itu dihubungkan jaringan ikat fibrosa. Contohnya itu persendian tulang tengkorak. Selanjutnya ada sinatrosis sinkondrosis. Sinatrosis yang dihubungkan oleh tulang rawan. Contohnya itu hubungan antara segmen pada tulang belakang. Nah, untuk selanjutnya ada sendi kaku atau ampiatrosis, persendian yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Sindesmosis, tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya itu persendian antara fibula dan tibia. Untuk selanjutnya ada simfisis, tulang yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang berbentuk seperti cakram. Contohnya itu hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Nah, selanjutnya ada sendi gerak atau diatrosis. Diatrosis adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Dapat dikelompokkan menjadi sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi luncur, dan sendi engsel. Untuk selanjutnya sendi peluru. Sendi peluru yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak ke segala arah. Pada sendi ini salah satu ujung tulang berbentuk lekukan seperti mangkok, sedangkan ujung tulang yang lainnya berbentuk bonggol yang masuk ke dalam lekukan ujung tulang pasangannya. Kedua ujung tulang itu dibungkus oleh jaringan ikat atau ligamen. Contohnya adalah hubungan tulang lengan dengan tulang bahu.
Selanjutnya ada sendi engsel dan sendi putar. Sendi engsel yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak satu arah, contohnya adalah siku dan lutut. Untuk sendi putar, sendi yang memungkinkan salah satu tulang bergerak terhadap tulang lain, contohnya hubungan antara tulang atas dan tulang pemutar. Nah, selanjutnya ada sendi geser dan sendi plana. Sendi geser, sendi yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan bergeser, contohnya ada hubungan antara tulang telapak dan tulang pergelangan tangan. Untuk selanjutnya sendi plana adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak dua arah, contohnya adalah hubungan tulang ibu dan tulang telapak tangan. Untuk materi selanjutnya ada sistem saraf manusia. Nah, sistem saraf manusia yaitu sistem informasi yang berintegrasi, berfungsi menerima data, mengelolanya, menentukan respon, dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostatis. Ada 4 fungsi sistem saraf, yaitu yang pertama menerima informasi, yang kedua mengkomunikasi informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat, dan yang ketiga mengolah informasi, yang terakhir mengantarkan informasi. Nah, sistem saraf tersusun atas 2 tipe sel, yaitu neuron dan glia. Untuk sel saraf neuron, sistem saraf yang terdapat pada tubuh terdiri atas unit-unit terkecil yang disebut neuron atau sel saraf. Neuron yang terdapat dalam tubuh manusia jumlahnya triliunan. Neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan mengantarkan impuls. Neuron sel-selnya tidak mengalami pembelahan sel, sehingga jika sudah mati atau rusak, neuron tidak dapat diganti. Setiap neuron terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Nah, untuk dendrit yaitu penerima rangsang. Untuk badan sel yaitu penyedia bahan makanan untuk sel saraf. Untuk akson sendiri membawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf lain. Nah, selanjutnya ada selaput mielin. Lapisan lemak berwarna putih melapisi akson, sebagian isolator elektrik, dan tidak semua sel mengandung mielin. Fungsinya yaitu mengikat kecepatan sinyal saraf akson. Untuk selanjutnya ada otak. Otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu cerebrum atau otak besar, yang kedua ada cerebellum atau otak kecil, yang ketiga ada brainstem atau batang otak. Untuk otak besar atau cerebrum, otak besar mengisi penuh bagian depan dari rongga tengkorak dan terdiri dari 2 belahan hemisfer besar, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Setiap belahan mengendalikan bagian tubuh yang berlawanan, yaitu belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan, sebaliknya bagian kanan mengatur tubuh bagian kiri. Otak besar terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan luar atau korteks yang berisi badan neuron, dan lapisan dalam yang berisi serabut saraf, yaitu dendrit dan neurit. Untuk otak tengah atau mesencephalon, otak tengah manusia berbentuk kecil dan tidak terlalu mencolok. Di dalam otak tengah terdapat bagian-bagian seperti lobus optik yang mengatur gerak bola mata, dan colliculus inferior yang mengatur pergerakan. Otak tengah berfungsi menyampaikan impuls antar otak depan dan otak belakang, kemudian antara otak depan dan mata. Otak kecil atau cerebellum, otak belakang, terletak di bawah lobus occipita cerebellum. Terdiri atas 2 belahan dan permukaannya berlekuk-lekuk. Otak belakang terdiri atas 3 bagian utama, yaitu jembatan Parov atau pons Paroli, otak kecil atau cerebellum, dan sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Untuk selanjutnya ada sumsum tulang belakang, berawal dari medulla oblongata ke arah caudal mia foramen magnum, berakhir di antara vertebra L1 dan L2. Selanjutnya penghubung otak dengan seluruh tubuh perifer, berperan langsung dalam proses gerak, refleks,
foramen, mengandung 31 pasang saraf spinal. Nah, sumsum tulang belakang itu terdiri dari serviks, thorax, lubal, sakra, koksigea, penebalan serviks plus lumbar, cauda equina, conus medullaris, filum terminale. Untuk selanjutnya, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi yang penting dalam tubuh. Fungsi tersebut antara lain mengandung impuls dari saraf sensori ke otak dan sebaliknya, menghubungkan impuls dari otak ke saraf motorik, memungkinkan menjadi jalur terpendek pada gerak refleks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.